Seperti itu ibu-ibu, jadi menjaga kepercayaan dari orang lain, menjaga amanah dari orang lain, menjaga amanah juga dari apa yang sudah Allah berikan. Teh Dini dengan segala kesibukan dan aduh pokoknya kalau misalkan saya lihat tuh suka ngelihat vlog-vlognya gitu kan. Itu Teh Dini tuh kemana-mana. Ini tapi kan gini, ada satu sisi peran muslimah itu fitrahnya kembali ke rumah. Bagaimana cara kita memposisikan kembali supaya seproduktif apapun kita begitu itu kembali ke rumah atau kembali menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Minta tipsnya dari Teh Dini. Alhamdulillah aku punya suami yang memang nggak ribet, nggak terlalu menuntut aku untuk selalu di rumah gitu kan. Karena memang Mas Dimas sendiri tahu aku lebih aktif di luar dari dulu gitu kan. Kuliah syuting kayak gitu. Dan sampai sekarang pun kalaupun ada kerjaan gitu, biasanya syuting itu pun juga aku pasti milih mau yang berdua sama Mas Dimas biar bisa selalu bareng-bareng, ngurusinnya tetap di lokasi syuting tetap ngurusin gitu. Ya kita nggak bisa dipungkirin ya sebagai seorang perempuan itu memang fitrahnya harus di rumah, bekerja di rumah. Kalau aku sih lebih ke Mas Dimas ya, lebih tepatnya Mas Dimas lebih mengarahkan aku, ya udah sekarang kamu cari bisnis yang memang kamu bisa kerjainnya di rumah. Dan alhamdulillah yang aku rasain sekarang, kayak misalnya untuk desain apa segala macam, aku memang lebih kerjainnya lebih banyak di rumah supaya lebih banyak waktu di rumahnya gitu. Jadi memang kita sebagai seorang perempuan harus pinter-pinter membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Ini kayak misalnya aku lagi mau keluar kota, alhamdulillah aku 3 hari di sini kan sampai Ahad nanti. Jadi itu aku juga pikir oh ya biasanya di hari Sabtu atau Ahad itu aku pasti ada waktu untuk aku keluar bareng sama mama sama adik-adik aku. Nah ini aku nggak dapet nih, gimana cara aku bagi waktunya? Ya caranya aku maksa-maksain banget, oke semalam aku maksain untuk ya udah deh aku dengan schedule yang lumayan padat saat itu aku harus ketemu sama mama dulu. Makan malam dulu sama mama. Pokoknya benar-benar kita harus pinter-pinter untuk membagi waktu antara keluarga dan memang pekerjaan gitu. Karena memang kalau aku secara pribadi sebagai seorang anak, lancarnya pekerjaan kita, segala sesuatunya, ridhonya itu kan memang kita dari orang tua. Dan kita sebagai istri, ridhonya kita itu juga dari suami. Jadi aku mesti tanya dulu sama Mas Dimas, baiknya aku gimana, ngerjainnya di mana, dan kebetulan juga kantor aku nggak jauh-jauh dari rumah, jadi ya sekitar situ aja, jadi ya nggak terlalu ribet untuk ngurusin Mas Dimas gitu kan. Dan kalau makan siang kita selalu makannya bareng, pokoknya selalu berdua, mungkin karena memang kondisi kita belum dikaruniai anak ya, jadi kita lebih banyak waktu memang selalu berdua, kemanapun selalu berdua gitu. Tapi intinya tetap harus produktif juga begitu ya. Nah kadang ada kondisinya ya itu tadi saya melihat Teh Dini ini produktivitasnya juga termasuk yang tinggi, mobilisasinya juga tinggi juga. Nah ada kadang orang salah paham juga gitu kan. Gitu ngapain sih perempuan mah lama-lama juga nanti tugasnya di rumah. Satu sisi kita memang punya fitrah itu di sana, tapi kan produktif juga tidak salah. Nah bagaimana agar satu sisi mengerjakan tugas-tugasnya tadi yang sudah disebutkan, satu sisi lagi orang tidak memandang sebelah mata atau salah orang yang mobilitasnya tinggi juga gitu. Iya, kalau orang ada yang bilang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti juga balik-baliknya ke dapur. Benar. Gitu kan. Banyak banget orang yang adalah beberapa yang selalu bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti ke dapur-dapur juga, ngurusin suami, pakai daster juga gitu. Aku selalu bilang enggak gitu, kita itu kan perempuan sebagai madrasah pertamanya anak-anak ya, gimana kita mau bisa menciptakan generasi-generasi yang baik kalau kitanya sendiri tidak berilmu, kitanya nggak pandai untuk ngajarin anaknya gitu kan. Jadi kalau aku ngambilnya ke sisi situ. Dan untuk mengaturnya itu sebenarnya aku lebih yang ya udah dibagi waktu, pinter-pinter aja sih Teh, dibagi waktu bagaimana caranya memilih antara pekerjaan, karena memang syuting pun sekarang juga aku lebih memilih waktunya gitu kan. Ya harus benar-benar pinter sih menurut aku, itu aja. Pinter dibagi-bagi semuanya aja.
Pintar membagi ya. Nah kita lihat atau kita dengarkan dari Teh Gaida. Teh Gaida kayak sih yang lebih Iya. tepat ya 4 anak ya kan. Jadi harus belajar sama Betul. Teteh juga. Gitu. Bagaimana membagi-baginya itu antara produktivitas dan juga aktivitas di rumahnya Teh? Ya intinya kan kita harus tahu prioritas, itu aja Baik. sih. Pokoknya apa sih yang kita kejar? Yang kita kejar ridho Allah. Ridho Allah tuh ada di mana aja sih? Kalau udah nikah ridho suami. Terus kalau sebagai anak juga ridho orang tua, itu betul banget. Ya udah fokusnya itu. Jadi kalau pekerjaan sebetulnya itu bukan prioritas saya, tapi karena udah ada karyawan yang digaji gitu kan, jadi kita juga rada mikirin lah ya gitu. Harus berlangsung nih, tapi niatnya adalah ya pokoknya prioritas saya keluarga. Jadi ketika ada kejadian yang harus memilih, ya memang prioritasnya keluarga gitu. Tapi ketika suami ridho itu sebetulnya ya alhamdulillah ya Teh. Karena kalau suami udah ridho tapi misalnya ini anak sakit tapi Gaida harus ngisi acara, terus suami bilang ya udah sok anak sama aku aja, sok isi aja gitu misalnya kayak gitu. Ya kan alhamdulillah yang penting pegangannya adalah suami ridho gitu. Nah caranya adalah ya itu tadi time management itu penting banget. Karena kalau nggak kayak gitu kadang kita lagi kerja ingetnya anak jadi nggak fokus, pas lagi sama anak ingetnya kerjaan jadi nggak dapet semuanya, terus murang mari marah-marah udah gitu sakit biasanya kan. Kalau perempuan udah nggak enak hati, nggak enak pikiran, suka ujuk-ujuk meriang, nggak enak badan gitu kan, betul tidak? Betul. Ya jadi ya itu penting banget untuk diatur waktunya, tapi nggak saklek karena hidup mah kan dinamis ya. Ada kalanya hari ini gini, besok teh beda gitu. Tapi diniatkan saya mengatur waktu itu lillahi ta'ala supaya apa? Supaya saya efektif bisa beramal soleh gitu aja. Jadi kalau Gaida biasanya memang diprioritaskan hubungan kita dengan Allah dulu, bangun tidur itu harus. Nah abis gitu anak-anak kan bararangun tuh satu-satu, baru ngurusin bikinin minum, terus udah gitu bikinin sarapan sambil ngobrol-ngobrol, suami bagian mijitin anak-anak biasanya. Kan emang alhamdulillah punya Kerjasama suami ya. teh dititipi jari mantap. Nah, deh. Ya pokoknya gitulah. Nah, terus udah gitu pas udah urusan sama anak-anak beres, nganterin satu-satu, baru Gaida bisa evaluasi hari ini mau apa aja gitu, mau ngerjain apa aja, checklist, briefing karyawan, ngerjain kerjaan. Udah gitu nggak lupa juga olahraga. Soalnya olahraga teh penting banget dah kata Gaida mah, karena sangat berpengaruh kepada kondisi psikologis kita. Bener gak sih Teh? Kalau secara psikologi. Jadi kan kalau stamina kita kurang baik ya, badan tuh gak enak, emosi juga jadi labil kan. Jadi anak-anak murang maring Teh, kita ikut murang maring gitu. Tapi ketika kita fit, anak-anak mau gimana juga kita lebih bisa berpikir jernih gitu. Nah olahraga biasanya udah gitu ada waktu tidur. Tidur siang gitu mah, soalnya kalau enggak suka kayak zombie lah naon gitu lah. Dari tuh Teh sampai sebelum tidur sampai jam 10 malam teh gitu Teh masih ngesikat gigiin yang ini gitu. Terus nyeritain buku gitu, tapi dah dijalani aja, yang penting makan ikhlas. Jadi kalau ikhlas mah gini ya enak aja gitu ngejalanin teh walaupun capek dah. Katanya orang beriman mah istirahatnya teh pas udah nanti di surga gitu kan. Jadi selama di dunia capek teh nggak apa-apa, yang penting hati nggak ikut capek. Betul tidak? Betul. Dah. Betul tidak ibu-ibu? Asal mirip siapa gitu ya? Ya mirip siapa? Ya udah, ini untuk menyegarkan kembali pikiran teman-teman di depan, ibu-ibu, teteh-teteh masih sehat? Sehat. 1. Oh, udah lupa. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Lupa kan? Oke, selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Oke, terima kasih Bu. Kirain anak TK aja yang bisa diajak gituan. Lebih senang ibu-ibu digituin ternyata Teh. Nah tadi kalau berbicara tadi Teh Gaida menyinggung-nyinggung sedikit tentang suami dan karyawan. Artinya ada kerjasama yang baik dengan suami dan juga karyawan yang sudah kita punya. Tapi lagi-lagi ibu, orang kan memulai bisnis itu awalnya nggak punya karyawan Bu. Gitu, ini gimana kalau misalkan kita belum punya karyawan, kita ingin punya waktu untuk diri kita pribadi, tapi pengen bisnis kita juga tetap maju. Ibu punya tipsnya juga ya Bu? Ya, kalau saya memulai bisnis kan masih belum menikah.
Jadi masih muda pada waktu itu. Jadi saya bisa bekerja 24 jam karena memang belum ada tanggungan keluarga. Nah, terus kemudian untuk urusan suami, saya minta tolong kepada Allah pilihkan yang tepat, yang bisa bisa kolaborasi atau apalah sama saya gitu ya. Nah, terus suami saya profesinya lain. Suami saya kerjanya di BUMN, alhamdulillah. Tapi sebetulnya dia juga sangat respect terhadap bisnis dan pingin bisnis sebetulnya. Tapi di BUMN juga istilahnya tuh kan bakat-bakatan gitu ya. Tapi suami saya nggak bakat bisnis. Nah, jadi dia sangat support saya gitu. Jadi menurut saya sarannya kalau belum menikah gitu ya, itu adalah saat yang terbaik untuk men-set up bisnis. Karena bisnisnya kan dimulai kan belum ada sistem segala macam, belum bisa ditinggalkan. Atau setelah anak-anak agak besar gitu. Nah itu yang paling baik kita memulai bisnis menurut saya, menurut pengalaman saya. Nah saya memohon kepada Allah dicarikan suami yang sekufu istilahnya mah. Nah jadi saya sama suami itu seperti teman gitu. Dia selalu support pemikiran-pemikiran saya dan sebagainya. Tapi ya kadang-kadang juga kata suami saya, misalnya saya mau pergi kemana gitu. Kata suami saya, baiknya nggak usah pergi lah Bu, temenin Bapak. Oh yaudah siap gitu. Jadi walaupun saya profesional, tapi kalau suami saya pingin ditemenin, saya akan membatalkan acara itu gitu. Okay. Tapi itu jarang sekali. Itu biasanya kalau suami saya kurang enak badan biasanya. Gitu aja. Oke.